Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Lukman dengan NIM 53010220048. Di sini saya akan mereview materi filsafat ilmu guna memenuhi tugas dari mata kuliah filsafat ilmu. Betul. Selanjutnya saya akan mereview atau membacakan materi tersebut. Pertama, di sini yang berjudul filsafat abad pertengahan. Nah, filsafat abad pertengahan sering disebut filsafat skolastik. Kata skolastik berasal dari kata scholar yang berarti ajaran atau sekolahan. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan dipelajari di sekolah-sekolah seiring berjalannya waktu. Kata skolastik menjadi istilah yang populer digunakan untuk menyebut filsafat yang berkembang pada abad 9 sampai 15. Filsafat zaman skolastik mempunyai ciri khusus, yaitu pemikiran filsafat yang dipengaruhi oleh ajaran agama. Filsafat yang lahir dari peradaban Yunani tumbuh dan berkembang ke wilayah-wilayah lain di Eropa. Filsafat masuk ke wilayah Eropa bersamaan dengan berkembangnya ajaran Kristen. Karena itu, filsafat Yunani berintegrasi dengan agama Kristen sangat seimbang. Dengan demikian, filsafat Eropa merupakan suatu yang baru, ibarat pohon. Filsafat Yunani merupakan pokok batangnya, tetapi mempunyai tunas yang baru, yang dipengaruhi agama Kristen, sehingga semakin tumbuh dan berkembang secara rindang. Contohnya seperti pohon. Meskipun demikian, filsafat Eropa pada abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai gelap. Hal ini dikarenakan pada waktu itu gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada abad pertengahan ini adalah Ancilla, Theologia, atau abdi agama. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Orang-orang yang sebenarnya memiliki kecerdasan akhirnya tidak memiliki kebebasan berpikir, terlebih lagi bila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama gereja. Orang yang mengemukakan pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja akan langsung mendapatkan hukuman berat. Pihak gereja melarang keras adanya penyelidikan berdasarkan rasio terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, kajian terhadap ajaran agama atau teologi hanya boleh dilakukan oleh pihak gereja dengan aturan yang ketat. Orang yang melanggar aturan gereja tersebut akan dianggap murtad dan kemudian akan diadakan pengejaran atau inkuisisi. Nah, pengejaran terhadap orang murtad ini mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Puus Innocentius III di akhir abad ke-12. Abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya mengiringi manusia ke dalam kehidupan dan sistem kepercayaan pihak dan sanurik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Pada masa ini, gereja sangat mendominasi dengan dalih untuk membimbing umat manusia ke arah kehidupan yang soleh. Tetapi di sisi lain, dominasi yang membimbing umat manusia ke arah hidup yang soleh, tetapi di sisi lain, dominasi gereja ini yang tanpa dibarengi dengan pemikiran martabat dan kebebasan manusia yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menentukan masa depan sendiri. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di bidang ilmu, pengetahuan,
Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmu terkait dengan aktivitas keagamaan. Tokoh yang terkenal adalah Thomas Aquinas. Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Ia menghimbau agar orang-orang mengetahui hukum alamiah atau pengetahuan yang terungkap dalam kepercayaan. Tidak ada kontradiksi antara pemikiran dan iman. Semua kebenaran mulai timbul secara keutuhan, walaupun iman diungkapkan lewat beberapa kebenaran yang berbeda di luar kekuatan pikiran. Thomas telah menafsirkan pandangan Tuhan sebagai zat yang tidak berhubungan dengan kejahatan atau tidak mempunyai pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan di dunia ini. Sekian dari saya. Oke, kita bertemu lagi. Di sini saya akan memaparkan ya tentang filsafat ilmu, tentang materi abad pertengahan, filsafat ilmu. Oke. Filsafat abad pertengahan ini sering disebut filsafat skolastik. Kata skolastik disebut dari kata scholar yang berarti ajaran atau sekolahan. Nah, dan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan dipelajari oleh sekolah-sekolah. Nah, dan menyebut filsafat yang berkembang pada abad 9 sampai 15. Jadi filsafat itu perkembangannya itu mulai dari abad 9 sampai 15. Terus di sini meskipun demikian, filsafat Eropa pada abad pengetahuan ini juga dapat dikatakan sebagai gelap. Kenapa gelap? Hal ini dikarenakan pada waktu itu gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Jadi ketika ada gereja tersebut, di situ kayak terlalu terkurung kalau menurut saya ya. Jadi pemikiran-pemikiran para filsafat ini tidak bisa luas. Nah, selanjutnya hal ini dikarenakan pada waktu itu gereja sangat membelenggu. Nah, yaitu semboyan yang berlaku bagi ilmu pada abad pertengahan ini adalah axiola teologia atau abdi agama. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Jadi kenapa berkembang? Kenapa menurun perkembangannya? Itu karena pemikiran-pemikiran ketika filsafat ini datang, filsafat ini ada dan dicampurkan dengan agama dan agama Kristen, itu agama Kristen dengan pemikiran statement seperti itu. Ya karena tahu sendiri agama kan seperti itu. Nah, setelah itu orang-orang yang sebenarnya memiliki keberadaan akhirnya tidak memiliki kebebasan berpikir. Nah, ketika seperti itu, jadi orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran, memiliki yang tidak terpatok dengan agama, itu tidak bisa melanjutkan pemikiran-pemikirannya. Jadi tidak bebas untuk cara berpikir. Terus abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai suatu bahasa yang penuh dengan upaya mengiringi manusia ke dalam kehidupan dan sistem kepercayaan yang tegak dan skolastik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Nah, dalam konteks di sini jadi filsafat ini bertujuannya itu menjadikan manusia itu atau seseorang itu bisa berpikir luas tanpa ada keterbatasan. Seperti itu. Intinya pada dari saya itu inti dari perkembangan atau filsafat abad pertengahan ini itu yang pertama pada awalnya itu berkembang. Ketika agama Kristen itu masuk dan memiliki
pemikiran-pemikiran dan semakin luas, sehinggalah pemikiran-pemikiran pemikiran para pemikir atau para filsuf itu terhalang oleh keberadaan pemikiran-pemikiran tersebut, jadi tidak bisa berkembang. Jadi, karena ada keterbatasan dari ketika sudah gabung jadi filsafat, antar filsafat dan ajaran agama Kristen. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.